Apa kabar anak-anak? Puji Tuhan, pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Salah seorang siswa. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi kemampuan dan keterbatasanku. Untuk apa kita belajar tentang materi kemampuan dan keterbatasanku? Agar supaya peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Jadi itu tujuan yang mau kita capai pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian, sekarang saya akan membagikan silakan buka LKPD itu. Yang pertama, silakan mengamati gambar yang ada pada lembaran tersebut. Setelah itu, silakan mengidentifikasi apa masalah yang ada dalam gambar tersebut. Setelah mengidentifikasi gambar, maka peserta didik diharapkan supaya mengumpulkan informasi-informasi atas gambar yang telah diamati. Saya kasih waktu 3 menit untuk melihat gambar. Sudah selesai, silakan masuk pada diskusi bersama teman untuk bersama-sama menyampaikan informasi atau masalah-masalah apa yang harus dipecahkan bersama-sama. Saya kasih waktu 5 menit untuk melakukan diskusi tersebut. Ya, waktunya selesai. Sekarang silakan satu orang mempresentasi hasil kerja diskusinya kepada teman-teman yang lain, dan teman-teman lain silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya. Dipersilakan. Ya, setelah mendengarkan hasil dari diskusi, oleh karena itu mari kita mengambil kesimpulan bersama-sama bahwa setiap orang sudah dianugerahi kemampuan oleh Allah, walaupun dalam kadar dan jumlah yang berbeda. Perbedaan itu sejak semula dikehendaki Allah agar manusia saling membantu dan mengembangkan. Perbedaan itu jangan diartikan seolah-olah Allah bersikap diskriminatif atau tidak adil. Sebab sejak semula Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Ada yang pintar, ada juga yang kurang pintar. Ada yang tinggi dan ada juga yang pendek. Oleh karena itu, sebagai manusia kita selalu bersyukur atas semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu memahami kemampuan berdasarkan ajaran Kristus melalui kitab suci. Sekarang silakan membaca teks kitab suci Matius 25, 14 sampai 30, yakni perumpamaan tentang talenta. Saya minta satu orang untuk membaca teks
Kitab suci Matius 25, 14 sampai 30. Setelah membaca teks tersebut, silakan mengidentifikasi masalah-masalah apa yang ada dalam teks tersebut. Misalnya, mengapa Allah memberi kemampuan yang berbeda kepada manusia? Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Itu sebagai pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk membawa kita untuk melihat masalah-masalah berdasarkan teks Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sekarang silakan kerja, saya kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, untuk pembelajaran hari ini sudah sampai di sini, tapi sebelumnya mari kita melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan pertanyaan penuntun, apakah penjelasan guru menarik? Bisa dijawab ya atau tidak. Apakah suara guru cukup jelas dalam menyajikan materi? Apakah ada yang mengantuk selama pembelajaran? Setelah melakukan refleksi, salah seorang siswa silakan memimpin doa penutup untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih. Semoga kegiatan hari ini diberkati oleh Tuhan. Semoga mendapat rahmat yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Setri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Ya, tetap semangat Selamat sore, kita ya Bu. untuk kita semua. Baik. Secara khusus hari ini saya akan mencoba untuk belajar bersama, bukan untuk bukan memberikan komentar yang seperti apa, tetapi kita belajar bersama. Saya secara khusus mau melihat video pembelajaran yang telah dibagikan oleh Pak Moses tadi. Pertama untuk Pak Moses, terima kasih banyak. Hari ini boleh belajar gitu. Dari setiap video yang saya lihat belajar ya, khususnya untuk Pak Moses. Saya lihat tadi begitu melihat videonya luar biasa gitu ya. Sungguh-sungguh mempraktekkan bahwa ini sungguh-sungguh dalam kelas gitu ya. Mulai dari dia masuk gitu ya. Begitu dia masuk saya lihat sampai di depan meja saya lihat ada mic di sana gitu ya. Dan saya tadi mikir ini buat apa ya mic ini ya gitu, karena saya tidak menggunakan gitu. Jadi saya pikir buat apa ya? Oh, ternyata itu digunakan untuk sarana belajar gitu ya. Sehingga mungkin lebih akan jelas juga didengar oleh peserta didik. Nah, itu sudah terlihat bahwa Pak Moses sudah mempersiapkan ini dengan baik gitu ya. Terus lanjutkan itu gitu ya untuk proses selanjutnya juga. Kemudian di bagian pembuka tadi Pak Moses juga sudah memberikan pengantar kepada anak-anak untuk siap memulai kegiatan dan juga berdoa. Kemudian di bagian inti juga sudah terlihat tadi apa yang ingin tadi Pak Moses sampaikan. Tadi tentang kemampuan dan keterbatasan sepertinya. Kemudian saat tadi anak mulai berdinamika, Pak Moses memberikan pembatasan waktu yang cukup jelas, gitu ya. Berapa menit gitu. Itu juga sebuah penekanan yang baik juga sehingga bisa menjadi motivasi juga bagi anak-anak kita untuk bekerja sesuai dengan waktu yang diberikan, sehingga tidak kemudian mungkin mengisi waktu dengan ngobrol atau melakukan hal-hal lain yang tidak mendukung mereka. Kemudian ada peneguhan dari kitab suci yang disampaikan di sana. Kemudian kalau sedikit bagian saran mungkin yang saya lihat tadi di bagian penutup itu tadi di bagian
refleksi. Refleksi tadi itu mungkin akan lebih mengena jika itu mungkin refleksi yang langsung berkaitan dengan materi hari itu, begitu ya, sehingga anak-anak semakin memaknai apa yang kita pelajari, apa yang mereka olah, apa yang mereka dapat hari itu, sehingga lebih memaknainya secara pribadi. Itu kemudian dari segi waktu mungkin bisa diimprovisasi lagi sehingga bisa waktunya mendekati, paling tidak mendekati seperti yang diminta oleh para dosen kita juga gitu. Tetapi lebih dari itu saya lihat secara keseluruhan sudah keren. Mari Pak Moses tetap bersemangat untuk mendidik, mendampingi anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Pak Moses. Terima kasih Pak Sepri.